Ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, terbuka terhadap pertemuan sosial, dan mendapatkan energi dari interaksi sosial tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Sobat Psikologi, tempatnya berbagi ilmu psikologi. Jika kalian bingung dan butuh tempat belajar psikologi yang seru, channel Sobat Psikologi siap temani kamu untuk jelajahi dunia psikologi. Pernah nggak sih Sobat Psikologi mengamati sifat-sifat orang ketika berinteraksi dengan lingkungannya? Ada yang dia suka sekali berinteraksi dengan orang lain, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dengan teman-temannya. Namun juga ada sebaliknya, lebih suka beraktivitas secara sendiri dan menghindari aktivitas sosial. Terkadang terlihat suka makan sendiri, mendengarkan musik sendiri, dan jarang ikut bergabung dengan kelompok sosialnya. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Untuk menjawab hal tersebut, pada konten ini kita akan membahas sebuah konsep kepribadian yaitu extrovert versus introvert. Pastinya Sobat Psikologi sering mendengar kata extrovert dan introvert. Extrovert dan introvert ini merupakan sebuah konsep kepribadian yang dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Carl Gustav Jung. Sebelum masuk penjelasan, yuk kita kenalan sekilas dengan tokoh tersebut. Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Swiss. Beliau merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam aliran psikoanalisis. Sigmund Freud pernah menganggap Jung sebagai anak pengganti dan pewaris gerakan psikoanalisis, menyebutnya sebagai penerus dan putra mahkotanya. Dia mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pentingnya pemahaman tentang alam bawah sadar dan simbolisme dalam pemahaman diri manusia. Konsep kepribadian yang paling terkenal dari Jung adalah kepribadian ekstrovert dan introvert. Jung memperkenalkan konsep ekstrovert dan introvert dalam konteks psikologi kepribadian sebagai dua tipe kepribadian yang mendasar dan menjadi dasar untuk memahami cara individu memproses informasi, berinteraksi dengan dunia, dan berhubungan dengan diri mereka sendiri. Orang dengan kepribadian ekstrovert cenderung mengarahkan perhatian dan energi mereka ke dunia luar. Mereka lebih fokus pada objek, orang, dan aktivitas di luar diri mereka sendiri. Ekstrovert cenderung lebih sosial, bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, dan mudah bergaul. Sedangkan orang dengan kepribadian introvert cenderung mengarahkan perhatian dan energi mereka ke dalam diri mereka sendiri. Mereka lebih fokus pada pikiran, perasaan, dan refleksi internal. Introvert cenderung lebih tenang, memilih waktu sendirian untuk merenung, dan kurang menggantungkan diri pada interaksi sosial yang terlalu banyak. Perlu diingat bahwa kedua hal tersebut pasti ada dalam diri seseorang, namun memang akan ada salah satu yang dominan pada waktu tertentu. Lalu bagaimana ya cara membedakan seorang itu termasuk ekstrovert atau introvert? Sobat Psikologi bisa amati dari karakteristik berikut ini. Cara membedakan keduanya adalah dengan melihat pola dominasi dalam perilaku dari preferensi individu. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Yang pertama, dilihat dari interaksi sosial. Ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, terbuka terhadap pertemuan sosial, dan mendapatkan energi dari interaksi sosial tersebut. Sedangkan introvert lebih suka interaksi sosial yang lebih terbatas, merasa lelah setelah interaksi sosial yang panjang, dan mendapatkan energi dari waktu sendirian atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, dilihat dari cara menghabiskan waktu luang. Ekstrovert cenderung mencari kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti berolahraga, liburan beramai-ramai, atau nongkrong bersama teman-teman. Sedangkan introvert cenderung mencari kegiatan yang lebih tenang, seperti membaca buku, merenung, atau mendengarkan musik. Yang ketiga, dilihat dari reaksi terhadap stimulasi sosial. Ekstrovert merasa nyaman dalam situasi sosial yang ramai dan berisik. Sedangkan introvert mudah terganggu atau merasa terlalu diberi banyak rangsangan dalam situasi yang sangat ramai. Yang keempat, dilihat dari perhatian energi. Ekstrovert merasa energik setelah menghabiskan waktu dengan banyak orang. Sedangkan introvert merasa energik setelah menghabiskan waktu sendirian atau dalam situasi yang lebih tenang. Yang kelima, dilihat dari keterlibatan sosial. Ekstrovert cenderung aktif dalam komunitas dan terlibat dalam banyak aktivitas sosial.
Sedangkan introvert cenderung terlibat dalam aktivitas yang lebih terfokus pada diri sendiri atau dalam kelompok kecil. Nah, sobat psikologi, setelah memahami perbedaan karakteristiknya, kira-kira sobat psikologi termasuk yang ekstrovert atau introvert ya? Tulis di kolom komentar ya. Memahami jenis kepribadian ekstrovert atau introvert ternyata mempunyai manfaat buat diri kita loh. Dan inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, pemahaman diri. Memahami apakah kita lebih cenderung ekstrovert atau introvert dapat membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu kita untuk mengenali kekuatan, kelemahan, preferensi, dan cara terbaik untuk mengelola energi kita. Yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Dalam hubungan pribadi maupun profesional, memahami kepribadian ekstrovert dan introvert sangat berguna loh. Hal ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dengan orang lain, menghormati preferensi mereka, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan emosional. Mengetahui kapan kita memerlukan waktu untuk merenung atau kapan kita memerlukan interaksi sosial dapat membantu menjaga kesehatan mental dan emosional loh. Hal ini dapat menghindari kita dari kelelahan sosial yang berkelebihan ya. Nah, sobat psikologi, dari penjelasan sebelumnya bisa kita pahami ya bahwa kepribadian ekstrovert dan introvert ini dilihat dari fokus energi kita ya. Penting bagi kita untuk menghormati preferensi dan kebutuhan individu tanpa mengeneralisasi atau mengkategorikan bahwa orang ekstrovert lebih baik dari introvert ataupun sebaliknya. Jangan lupa untuk ikuti terus kontennya dengan subscribe dan follow akun Sobat Psikologi.